Terlihat untuk materinya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi kita masuk hari ini adalah pertemuan kedua, tapi masuk materi yang ketiga ya. Jadi kita bicara terkait dengan aspek hukum. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, seperti yang kemarin disampaikan sesuai dengan RPP-nya atau silabusnya, maka ada aspek hukum yang perlu kita ketahui. Aspek hukum itu apa saja? Jadi ketika kita mau membuka usaha terkait dengan studi kelayakan, tentunya harus kita pahami dulu terkait dengan bentuk badan usaha yang lazim atau biasa ada di Indonesia gitu ya. Jadi salah satu yang pertama ini adalah terkait dengan perusahaan perseroan. Nah, perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan tentunya ya lanjut Pak. Nah, perusahaan perseorangannya tentunya perusahaan yang dimiliki oleh satu orang ya atau individu modalnya, sehingga di sini resikonya juga besar. Artinya apa? Nah, karena dia memiliki sendiri, maka semua resiko itu ditanggung oleh masing-masing individu itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya firma. Firma ini berarti adanya kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Bisa lebih dari satu orang untuk firma ini, tapi biasanya nama perusahaannya mencerminkan nama si pemilik. Ya, kalau tadi perseorang bisa aja toko Abud gitu ya, atau perusahaan Tuan Abud dan seterusnya. Tapi kalau firma juga sama, ada firma Adi dan Yana Enco boleh, Adi dan Yana Corporation boleh. Jadi intinya adalah firma itu nama perusahaannya boleh menggunakan nama masing-masing pemilik. Nah, kemudian ada level yang lebih tinggi lagi, ada namanya yang disebut dengan Perserikatan Komanditer ya, atau CV biasanya CV. Nah, ini juga sama, kepemilikannya lebih tinggi dibandingkan perseorangan atau dibandingkan dengan firma itu sendiri. Nah, karena CV itu perlu legalitas ya, jadi ada surat izinnya, pendiriannya, dan seterusnya. Dan yang paling tinggi adalah perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas itu modalnya bisa dimiliki oleh masyarakat luas ya, jadi kepemilikan sahamnya itu bisa diperjualbelikan secara bebas. Nah, tergantung nanti apakah perseroan terbatas itu sudah go public atau belum go public. Nah, yang kelima ada yayasan. Yayasan ini biasanya terkait dengan yayasan-yayasan yang tidak orientasinya keuntungan gitu ya. Sebentar, ada yang baru join. Jadi yayasan ini sering kita lihat lah, ada yayasan panti asuhan, ada yayasan sekolah, ada yayasan rumah sakit dan seterusnya ya. Jadi intinya adalah dalam bentuk yayasan yang tujuannya sebenarnya adalah untuk sosial gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan yayasan itu justru mencari keuntungan atau profit. Dan yang keenam ada namanya koperasi. Nah, koperasi ini juga nanti ada beberapa, ada koperasi primer dan ada koperasi sekunder biasanya seperti itu. Yang baru join lagi. Kalau link absennya sudah ada, silahkan diisi ya nanti ya sambil berjalan. Nah, koperasi itu sendiri juga nanti di perusahaan juga ada namanya koperasi karyawan. Nah, apakah nanti koperasinya simpan pinjam, apa koperasinya menyediakan sembako dan seterusnya ya. Jadi ini tergantung nanti kebijakan dari perusahaan. Tapi intinya semua ini harus berbentuk badan usaha supaya nanti bisa dilihat terkait dengan perizinannya, terkait dengan nanti lingkup usahanya seperti apa. Jadi semuanya harus berbadan hukum. Nah, untuk mendirikan sebuah usaha atau perusahaan tentunya kita harus juga didukung dengan adanya identitas pelaksana bisnis. Nah, identitas itu adalah terkait dengan kepemilikan gitu ya. Jadi nanti yang jelas pasti harus berkewarganegaraan. Apakah kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing. Kalau dikaitkan dengan kepemilikan bisnisnya, kewarganegaraan ini tidak boleh melebihi dari 51% untuk kepemilikannya. Karena kalau khawatirnya, kalau kepemilikannya lebih banyak pihak asing, nanti mengelolanya dia, maka uang itu akan mengalir ke negaranya, gitu ya. Jadi tidak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara yang kedua ada informasi bank. Informasi bank ini juga sangat penting sekali karena terkait nanti transaksi ya, apakah transaksi penjualan, apakah transaksi pembelian, itu semuanya menggunakan data-data bank, atau termasuk bagaimana kita juga bisa mengajukan pinjaman ke bank tersebut. Jadi harus perlu identitasnya. Kemudian terkait dengan apakah selama ini kita bersih dari pinjaman atau tidak ada tunggakan dan sebagainya. Karena informasi bank ini sangat penting terkait dengan karakter
individunya ya, atau karakter seseorang. Nah, kemudian ada nggak keterlibatan pidana atau perdata? Kalau pidana itu berarti melakukan pelanggaran hukum yang akhirnya bisa dipenjara ya, ini terkait dengan pidana, penipuan, kasus dan sebagainya, atau pembunuhan. Sementara kalau kasus perdata ini juga bisa dikatakan terkait dengan kasus sengketa gitu ya, terkait dengan bukan pidana tapi perdata lebih ke arah nanti dia harus mengembalikan katakan pengambilan uang ya atau penyalahgunaan uang, itu nanti sifatnya perdata, atau penipuan dalam bentuk uang itu juga perdata dan harus diganti. Nah, berikutnya ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu seperti apa? Nah, idealnya kalau perusahaan-perusahaan perorangan, firma ataupun yang lainnya itu boleh-boleh aja gitu ya, karena usaha itu didukung dengan keluarga. Nah, tapi ini harus kompak pada saat pengolahannya, jangan sampai nanti justru saling berebut satu dengan yang lainnya. Jadi sehingga nanti perusahaan itu tidak bisa tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Ini terkait dengan identitas pelaksana bisnis ya, jadi jangan sampai nanti semuanya itu adalah keluarga dia, tapi yang menjabat katakan direkturnya dia, kemudian ada keuangannya di istrinya, kemudian ada yang lainnya. Jadi ini hubungan keluarga itu juga perlu diperhitungkan, kecuali dia perusahaan perorangan, jadi sah-sah aja. Nah, dikaitkan dengan identitas tadi yang berhubungan dengan kewarganegaraan, ini penjelasannya ya. Jadi intinya adalah hal ini perlu diketahui karena berkaitan dengan prosedur pinjaman, gitu ya. Jadi pinjaman tadi. Nah, makanya sering kita lihat kenapa kita sebagai orang awam kadang-kadang itu susah kalau mengajukan pinjaman, karena harus ada jaminan inilah, harus syarat ini dan sebagainya. Tapi kalau warga negara asing atau mungkin yang dari Tiongkok itu jauh lebih cepat ya kalau mengajukan pinjaman. Nah, kemudian informasi bank itu juga perlu diketahui apakah anggota perusahaan sponsor proyek nanti adalah debitur bank lain ya. Jika iya, apakah ada keterlibatan lainnya. Jadi jangan sampai nanti terjadi apa istilahnya ya, terjadi hubungan yang sehingga nanti terkait dengan kepemilikan atau identitas itu tidak bisa dilakukan secara profesional. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian yang berikutnya keterlibatan pidana dan perdata. Nah, ini juga perlu diketahui apakah nanti pelaksana proyek tengah terlibat dalam satu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan ataupun tuntutan dari pihak lain. Contohnya, sedang melakukan dalam kasus apa korupsi, dalam kasus apa penggelapan dan seterusnya. Jadi ini juga harus dilihat terkait dengan pelaksanaan proyek, apakah nanti bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau dia kaitan dengan bebas dari keterlibatan pidana dan perdata, tentunya proyek-proyek tadi akan dapat dijalankan secara maksimal ya, secara maksimum. Nah, perlu juga dilihat nanti bagaimana dengan hubungan keluarga. Jika terdapat hubungan suami istri, kemudian ada keluarga sebagai individu yang terlibat dalam proyek, itu juga perlu diselidiki bagaimana terkait dengan kebijaksanaan pengelolaan yang digunakan. Nah, karena ini juga sangat rentan ya, jadi ada beberapa mungkin tim yang lainnya itu merasa curiga karena ini hubungan keluarga, jangan-jangan nanti uang itu akan digunakan untuk keperluan keluarganya sendiri gitu ya, tanpa memperhitungkan dari kinerja karyawan-karyawan yang lainnya. Oh gitu. Nah, lokasi bisnis ini juga tidak kalah penting, karena kalau kita punya usaha tapi tidak didukung dengan lokasi yang strategis, ya tentunya juga akan menimbulkan potensi keuntungan itu tidak menjadi lebih maksimal. Karena apa? Karena lokasi bisnis yang akan dibangun itu tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan perusahaan jika tidak dipersiapkan dengan baik. Ya, nah lokasi bisnis katakan apakah nanti akses jalannya bagus, akses jalannya luas, itu juga berpengaruh terkait dengan lokasi. Nah, apakah nanti juga dekat dengan pasar kita atau target pasar kita. Nah, jadi perlu diperhatikan adalah terkait dengan masalah perencanaan wilayah dan status tanah, yaitu lokasi harus disesuaikan dengan rencana wilayah, itu harus ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi agar nanti pada saat kita mendirikan bangunan atau mendirikan tempat usaha tadi harus mendapatkan izin yang diperlukan, yaitu terkait dengan status kepemilikan tanah juga harus jelas. Jangan sampai nanti timbul gugatan ketika perusahaan itu sudah berjalan dan katakan berkembang, akhirnya itu nanti menjadi masalah buat perusahaan itu sendiri. Jadi ini juga harus diperhatikan ya, lokasi atau tempat bisnisnya nanti semuanya harus ada izin dan ada status kepemilikan tanah. Apakah statusnya nanti kita kontrak atau milik sendiri ya, atau pinjam, itu juga harus jelas dituangkan di sini.
Nah, dari sisi perencanaan wilayah, ini juga tentunya harus dilihat kira-kira nanti lokasi proyek itu harus sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Agar apa? Agar kita mudah untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Nah, di samping itu juga perlu diperhatikan perkiraan kira-kira nanti situasi dan kondisi lokasi proyek itu seperti apa. Ya, jadi namanya kita bisnis kan tujuannya buat jangka panjang, bukan walaupun ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, tapi paling tidak ketika kita berbisnis harapannya akan berjalan terus menerus ya. Jadi ada going concern-nya di situ. Nah, dari sisi peneliti dapat mencari informasi tentang perencanaan wilayah ini, misalnya terkait bagaimana kita menghubungi kantor pemerintah daerah setempat. Ya, jadi biasanya setiap daerah itu kan punya permasalahan tersendiri gitu ya. Ada yang mudah pengurusan izinnya, ada mungkin agak bertele-tele, ada mungkin terlalu birokrasi. Jadi ini juga harus diperhitungkan bagaimana kita bisa menghubungi kantor pemerintah daerah setempat yang mengurusi terkait dengan perencanaan wilayah di mana proyek bisnis kita akan berada. Jadi itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Nah, status tanah tadi juga sudah dikatakan bahwasannya harus jelas nih nanti status kepemilikan tanah proyek milik siapa ya. Jadi jangan sampai nanti ada gugatan ya baik secara perdata ataupun pidananya. Nah, peneliti juga itu dapat mencari informasi tentang status tanahnya misalnya dengan menghubungi kantor Badan Pertanahan Nasional. Jadi maksudnya tim dari perusahaan yang akan mendirikan perusahaan di lokasi tersebut, dia harus mengutus seseorang gitu ya yang memang di bidangnya. Jadi dia harus menelusuri ya, artinya terkait status kepemilikan tanah itu sebenarnya sertifikatnya milik siapa. Ini juga bisa dihubungin kantor Pertahanan Nasional ya atau BPN setempat. Nah, dari jenis bisnis pun, jadi ada beberapa sisi yang perlu dianalisis ya terkait bisnis apa yang akan dilaksanakan. Jadi jangan sampai nanti kita ingin jual katakan produk A, tapi sementara produk itu tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan oleh warga setempat gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu pasarnya mana. Ya, jadi jangan sampai punya produk, punya usaha tapi nggak jelas mau dipasarkan di mananya. Jadi itu juga perlu diperhitungkan terkait jenisnya mau apa. Nah, hubungannya antara jenis bisnis dengan bidang usaha tentunya nanti kita bisa lihat paling tidak bidang usaha dari proyek yang akan dibangun itu harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan ya atau sering juga disebut dengan corporate filosofinya. Jadi filosofinya apa? Kita mendirikan usaha. Apakah kita ingin menjadi perusahaan terbaik katakan di wilayah Jakarta? Apakah yang terbaik di wilayah Jawa dan sekitarnya? Jadi semakin luas, semakin besar harapannya atau filosofinya tadi, itu akan menentukan terkait sukses atau tidaknya usaha yang akan kita bangun nanti. Nah, fasilitasnya juga sama, harus kita perhitungkan ya. Jadi intinya adalah apabila proyek akan mendapatkan fasilitas tertentu, tentunya kita harus mencari tahu dulu apakah pengurusannya telah diselesaikan secara sah gitu ya. Jadi jangan sampai ada masalah lain, karena ini terkait dengan aspek hukum. Jadi betul-betul jangan sampai nanti kita bermasalah dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan gangguan lingkungan? Kalau fasilitas ini kan contohnya bisa aja terkait dengan jalan rayanya gitu ya, akses jalan keluar masuknya, kemudian air, kemudian yang lainnya penerangan itu termasuk bagian dari fasilitas. Nah, gangguan lingkungan itu juga perlu diperhitungkan karena proyek yang akan dibuat itu harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat proyek berada. Jadi kalau zaman dulu itu pernah kita lihat di berita gitu ya, contohnya di daerah Lampung yaitu tepatnya di Kabupaten Masuji kalau misalnya Masuji atau Masuji. Nah itu kan sempat terjadi bentrok antara warga sekitar dengan pekerja yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut. Nah artinya apa? Itu berarti kan terjadi gangguan-gangguan lingkungan ya. Jadi bisa jadi perusahaan tadi tidak memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk ikut bekerja atau ikut membangun perusahaan. Jadi intinya adalah tidak diberikan kesempatan warga sekitar sehingga akan menimbulkan suatu kecemburuan sosial. Jadi melihatnya, loh kita orang sini kok malah nggak bisa bekerja. Justru yang bekerja itu adalah para pendatang gitu ya, atau para perantau. Nah hal-hal seperti itulah yang mesti kita pertimbangkan atau perhitungkan agar tidak terjadi gangguan lingkungan. Nah
pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek juga akan berdampak negatif pada proyek itu sendiri ya. Seperti contohnya kalau kita hubungannya dengan industri, tentu diperhitungkan pencemaran udaranya nanti seperti apa. Kemudian pencemaran air, suara, dan modal masyarakat. Karena kalau suara ini biasanya hubungannya dengan pabrik ya, apakah suara bising, ataukah keluar masuk kendaraan berat, dan sebagainya. Jadi itu juga harus betul-betul diperhitungkan. Jadi terkait dengan bagaimana gangguan lingkungan, apakah nanti lingkungan sekitar yang merasa terganggu masyarakatnya, atau perusahaan kita yang juga merasa terganggu dengan masyarakat sekitar. Jadi itu saling terkait sehingga nanti gangguan lingkungan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, dari sisi pengupahan ini juga sangat penting sekali. Jangan sampai nanti dari sisi kebijakan gitu ya, kebijakan pengupahan bisa menimbulkan keresahan. Jadi kalau kita lihat proyek yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang rendah biasanya tidak kesulitan untuk memperolehnya, dan mereka pun mau dibayar dengan rendah. Artinya terjadi kesepakatan lah ya. Jadi kalau memang pekerjaannya tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, maka ya biasa upah tidak terlalu tinggi. Sebentar ada yang baru join. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi intinya adalah ketika kita merekrut karyawan, tentunya kita harus memberikan kesempatan gitu ya. Memberikan kesempatan artinya kita jelaskan dengan kondisi pekerjaan seperti ini, apakah Anda mau dibayar sekian. Gitu. Jadi itu terjadi kesepakatan. Kalau kedua belah pihak sepakat, tentunya ini tidak akan menjadi kendala apapun terkait dengan pengupahan. Sementara sistem pengupahan itu juga perlu memperhatikan standar upah minimum ya, atau upah UMP ya, UMP yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Ya, jadi intinya adalah jangan sampai nanti terjadi pelanggaran ya yang mengakibatkan terjadi keresahan buruh dan akhirnya akan berdampak negatif pada proyek tersebut. Nah, seperti kita lihat, contohnya gini. Ini kan sering sekali disebutkan UMP itu merupakan upah minimum provinsi atau upah minimum regional gitu ya. Jadi kalau kita dilihat dari definisi yang namanya upah minimum, artinya boleh dong karyawan itu bisa mendapatkan lebih tinggi dibandingkan nilai upah minimumnya. Contoh dalam sebulan upah minimum katakan di DKI 4,6 juta nih. Nah, ibaratnya kalaupun nggak masuk karena sakit, ya karena apa, tetap dia dalam satu bulan harusnya minimum dapatnya 4,6, bukan berkurang gitu ya. Lebih baik gitu ya, lebih besar itu jauh lebih baik, karena ini terkait dengan upah minimum. Tapi kenyataan di lapangan atau di perusahaan itu kan justru banyak yang dirubah UMP itu menjadi upah maksimum gitu ya. Jadi untuk mendapatkan 4,6 tadi, karyawan harus datang tiap hari gitu ya, kerjanya sesuai dengan yang ditentukan, sehingga nanti di akhir atau di awal bulan dia mendapatkan haknya sebesar 4,6 gitu ya. Nah, itulah disebut dengan upah maksimum. Nah, ketika nanti karyawan nggak masuk, bisa aja itu yang namanya upah-upah yang bersifat variabelnya tidak dipenuhi gitu ya, sehingga nanti yang diterima tidak mencapai dengan angka 4,6. Nah, itulah harusnya yang perlu diperhatikan juga. Nah, makanya banyak perusahaan itu yang mengatur atau mengacunya bahwasannya upah biasanya gaji pokoknya tidak terlalu besar, tapi tunjangan transport dan makanannya yang dibesarkan. Kenapa? Supaya menjadi motivasi karyawan agar selalu datang, agar selalu hadir gitu ya. Karena kalau dia begitu nggak hadir, itu sayang, merasa sayang. Katakan anggaplah transport dan makannya 200.000 nih per hari. Kalau dia nggak masuk, berarti kan penghasilannya berkurang 200.000 gitu ya, di luar gaji pokok. Tapi kalau umpamanya nanti katakan telat, terlambat, diberikan kebijakan, telat 10 menit, potongannya sekian persen. Dia telat 1 jam, potongannya sekian persen. Nah, jadi itu yang mengakibatkan dengan adanya aturan dan kebijakan yang dibuat sedemikian rupa, tujuannya adalah agar karyawan itu datang tepat waktu, datang disiplin gitu ya, disiplin sehingga nanti dia bisa mendapatkan haknya penuh sebesar sesuai dengan UMP, itulah upah maksimum definisinya perusahaan. Tapi kalau mengacu ke pemerintah itu upah minimum. Jadi kalau ibaratnya pun nggak masuk, harusnya dia dapatnya sama 4,6 karena kan upah minimum ya.
Tapi banyak sekarang ini di Jakarta pun banyak perusahaan yang belum mampu memberikan gaji sesuai dengan UMP ya. Bahkan ada yang masih di sekitaran 2 jutaan atau mungkin sekitar 3 jutaan. Jadi intinya adalah yang namanya usaha atau terkait dengan pengupahan itu harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau memang karyawan atau buruhnya bersedia menerima upah yang sesuai dengan standar perusahaan, ya silakan gitu ya. Jadi nggak ada komplain dan sebagainya. Karena kalau kita bicara terkait dengan pengupahan atau terjadi rekrutan tenaga kerja, sebenarnya secara nggak langsung sudah terjadi kontrak secara psikologis ya. Jadi ada kontrak secara psikologis di mana karyawan yang melamar atau buruh yang melamar bekerja itu berharap bisa diterima kerja dan mendapatkan penghasilan yang layak atau penghasilan yang sesuai yang diharapkan. Di sisi lain ada kesempatan jenjang karirnya, ada prospek kedepannya lebih bagus, tuh harapan-harapan dari karyawan yang baik-baik. Tapi di sisi lain pengusaha juga sama atau perusahaan. Jadi ketika merekrut karyawan, perusahaan itu berharap karyawan tadi itu bisa memberikan kontribusi yang baik buat perusahaan agar perusahaan itu semakin tumbuh dan berkembang sehingga nanti ujung-ujungnya menjadi sejahtera ya seperti itu. Tapi intinya banyaklah kasusnya perusahaan itu yang belum mampu untuk menerapkan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, potong aja. Nah, jadi intinya kalau kita membuat kebijakan sama-sama disepakatin antara perusahaan dengan karyawan, ya saya rasa keresahan buruh itu tidak akan muncul gitu ya. Yang karena dengan adanya keresahan buruh itu akan berdampak negatif pada proyek yang sedang dikerjakan. Oke, lanjut dulu. Nah, dikaitkan dengan waktu pelaksanaan bisnis. Nah, dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tentunya dalam aspek hukum, kira-kira nanti izin pelaksanaan proyeknya seperti apa? Ya, izin pelaksanaan proyek bisnisnya menjadi penting diteliti. Nah, semua izin harus masih berlaku dan izin-izin yang belum dimiliki haruslah segera dilengkapi terlebih dahulu. Minimal izin prinsipnya. Nah, jadi intinya adalah ketika semua ini masih bisa digunakan, jangan sampai nanti izinnya sudah sehingga bisa menimbulkan dampak yang lainnya. Oke, itu ya salah terkait dengan cara pelaksanaan bisnis. Jadi misalnya perusahaan itu kekurangan modal untuk menyelesaikan proyek. Nah tentunya solusinya bagaimana ketika tidak ada modal atau kekurangan modal. Nah salah satunya bisa saja meminjam uang dari perorangan atau juga bisa meminjam dari lembaga keuangan ya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan sehingga nanti perusahaan itu mampu untuk mengatasi kesulitan terkait dengan kekurangan modal tersebut. Nah, kita juga harus melihat lembaga keuangan itu sebagai peminjam harus telah menentukan syarat-syaratnya dalam rangka pengamanan, baik itu secara hukum ya. Jadi secara hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun bersifat penanggulangan. Ya, kalau pencegahan ini kan berarti sebelum terjadi, kalau penanggulangan bisa saja yang telah terjadi atau belum terjadi. Nah, syarat-syarat yang ditetapkan itu harus dipenuhi oleh pelaksana proyek. Jadi jangan sampai nanti kita mengalami kesulitan karena dari sisi aspek hukumnya tidak terpenuhi ya, sehingga kita tidak mampu atau tidak bisa menyelesaikan proyek hanya gara-gara tidak bisa meminjam uang kepada perorangan atau kepada lembaga keuangan lainnya karena izinnya tidak ada dan seterusnya. Oke, jadi materi terkait dengan aspek hukum itu tidak terlalu banyak ya, sekitar 14 slide tadi. Nah, jadi tinggal nanti silakan dikembangkan gitu ya. Jadi terkait dengan bentuk-bentuk badan usaha yang sedang atau akan kita kerjakan. Oke, dari sisi penjelasan di sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan silakan. Nah, ini biasa perusahaan perseorangan relatif karyawannya nggak banyak gitu ya. Paling hanya 2-3 orang lah, atau mungkin 1 orang aja. Karena tadi lingkupnya tidak terlalu besar, makanya ada usaha perseorangan. Jawab gitu nah, dari sisi lain, tadi perseorangan itu tadi bisa macam-macam ya. Tapi kalau untuk industri, walaupun perseorangan bisa gitu ya, tapi paling tidak dia paling modalnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat contoh deh, usaha yang
tahu, usaha tempe itu kan sebenarnya secara nggak langsung dia merupakan perusahaan industri gitu ya, karena mengelola tadi bahan baku kedelai dikonversi menjadi produk jadi yang namanya bukan kedelai lagi, tapi bisa menjadi tahu, bisa menjadi tempe, bisa menjadi susu kedelai gitu. Itu kan sebenarnya proses produksi tapi yang dilakukan perorangan, tapi biasanya jumlah yang diproduksi itu tidak terlalu banyak karena modalnya juga namanya perseorangan itu ya relatif pas-pasan ya gitu ya. Jadi ada usaha-usaha pribadi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya nak, bisa diterima nggak? Ya Pak, bisa. Jadi ya, usaha dagang itu termasuk dari perusahaan perseorangan seperti itu ya Pak? Iya. Jadi cirinya kalau perseorangan ya dia bosnya, dia pembeli, bagian pembelian, dia bagian penjualan, dia bagian keuangan. Jadi relatif sendiri. Makanya toko itu jarang perseorangan terbatas atau CP ya. Tapi biasanya usaha dagang Andi, toko ya intinya nama sendiri yang digunakan atau mungkin nama anaknya gitu ya. Jadi sama kalau kita ya, jadi kalau umpamanya kita punya usaha jual beli pulsa itu kan rata-rata punya sendiri ya. Jadi makanya ada Andi Shell gitu kan. Nah, walaupun dia punya karyawan yang lain, tapi itu intinya adalah usaha perseorangan dengan modal yang tidak terlalu besar, sehingga omsetnya juga tidak terlalu tinggi-tinggi juga. Menghabiskan waktu Anda. Dari yang lain ada pertanyaan lagi? Itu dia punya kemampuan, dialah yang mengelola CV-nya tadi. Ya, jadi kebijakan-kebijakan itu diserahkan oleh si salah satu pemegang sahamnya. Beda dengan firma. Kalau firma kedua atau kesemua anggota itu harus sama-sama mencari pemasukan, sama-sama mencari klien, katakan seperti itu. Tapi kalau perserikatan komanditer atau CV itu lebih ke arah yang punya waktu luang itu nanti diangkat sebagai direkturnya. Tapi dengan diangkat sebagai direktur, maka dia memiliki hak mendapatkan gaji sebagaimana orang yang bekerja di perusahaan tersebut, walaupun dia sebagai pemegang saham. Nah, tapi di sisi lain, kalau nanti terjadi pembagian, katakan ada laba. Nah, pembagian laba itu juga nanti dia akan dihitung secara proporsional, berapa masing-masing anggota memiliki sahamnya gitu ya. Nanti setelah itu baru dikurangkan dulu dengan gaji, buat gaji karyawan, buat gaji pengelola, persisanya lah akan dibagi secara proporsional. Nah, tapi juga di sini sama, ketika terjadi resiko, maka untuk anggota atau istilahnya yang pengendali tadi yang ikut mengelola perusahaan, itu kewajibannya lebih besar dibandingkan yang non pengendali. Jadi kalau umpamanya punya hutangnya 100 juta nih, nah tapi masing-masing dibagi rata. Nah, yang sebagai pengelola itu memiliki kewajiban, artinya aset pribadinya juga akan dijadikan sebagai cara untuk membayar hutangnya. Jadi punya aset pribadi itu juga dijadikan sebagai ya anggaplah agunannya gitu ya untuk melunasi hutang-hutangnya secara pribadi. Walaupun tujuannya untuk perusahaan. Jadi ada plus minus. Karena apa? Karena dia ngelola kemudian dapat gaji, sementara anggota yang lainnya kan tidak mendapatkan gaji, hanya mendapatkan bagian dari keuntungan. Ya, jadi itu persikatan yang disebut dengan CP. Tapi kalau dari secara kekuatan hukumnya, CP lebih tinggi dibandingkan perusahaan perseorangan, dibandingkan dengan perusahaan firma. Nah, bedanya tadi kalau untuk masa ininya ya, kalau perusahaan perseorangan, begitu dia meninggal atau bangkrut, ya selesai perusahaannya. Nggak ada yang bisa teruskan ya, walaupun anaknya bisa, tapi tetap itu hilang. Nah, kalau firma juga sama. Kalau salah satu anggota mengundurkan diri, maka firma ini harus ditutup. Nggak boleh diteruskan oleh salah satunya. Nah, sementara kalau CP juga sama. Ketika salah satu anggotanya mundur, dia harus digantikan dengan yang lain gitu ya. Atau ada investor baru masuk, itu dibolehkan. Nah, sementara yang paling aman itu adalah di perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas di sini adalah ketika terjadi katakan anggap perusahaan tidak mampu bayar, maka dia hanya berkewajiban membayar sesuai dengan jumlah aset perusahaan. Jadi
dari perguruan tinggi aja itu juga ada namanya yayasan tersendiri gitu ya. Kemudian untuk sekolah juga punya yayasan tersendiri. Tapi kalau koperasi itu biasanya dari sekolah. Contohnya SMKA, nanti dia bisa aja membuat koperasi karyawan atau perusahaan ya juga sama, yang udah dari perusahaan tuh punya koperasi karyawannya. Tapi kalau mengacu sama atau tidak, koperasi dengan yayasan itu berbeda, karena kan tujuannya juga beda-beda. Ada koperasi yang memang sifatnya hanya simpan pinjam, kalau yayasan kan tidak ada yayasan simpan pinjam ya. Tapi bisa aja dalam yayasan tadi itu bisa membentuk suatu koperasi, yaitu koperasi karyawan. Jadi itu bisa mendukung terkait dengan bisnisnya. Tapi yang jelas berbeda antara yayasan dengan koperasi itu sendiri. Gimana Mbak Nadia atau yang lainnya, kalau mau didiskusikan yang lagi silakan ditambahkan. Ya, kalau koperasi yang benar sekarang itu kan banyak koperasi yang tujuannya apa ya? Tujuannya lebih ke arah komersil gitu ya. Atau istilahnya koperasinya simpan pinjam nih, tapi yang nyimpan itu jarang ya. Ada pinjam terus itu. Ya, karena kalau kita pun menyimpan itu berarti koperasi harus menyiapkan ibaratnya kayak orang nabung, dia harus memberikan ibaratnya bunganya berapa yang harus diberikan. Jadi harus ada selisih. Meminjamkan itu justru pendapatannya lebih besar, karena pendapat dari bunga itu dijadikan tambahan modal koperasi. Nah, di koperasi itu kan ada modal wajib dan ada modal sukarela gitu ya. Jadi itu yang akan terus digunakan. Nah, biasanya koperasi itu lebih simpel cara menghitung misalnya bunga pinjamannya. Katakan 2% dari total pinjaman dibayarkan setiap bulan. Atau pinjam untuk 10 kali, maka setiap 10 kali harus dapat bunganya 2% gitu, seterusnya. Ya, jadi banyaklah sekarang atau bahkan banyak sekarang yang koperasi-koperasi yang benar-benar berdiri sendiri gitu ya, tapi ujung-ujungnya adalah kan suka ada itu kayak bank berjalan gitu ya. Jadi dia masuk ke segmennya orang-orang yang punya usaha, dan dia diberikan pinjaman di situ, tapi nanti pembayarannya secara harian. Jadi setiap hari datang, artinya untuk menagih. Ya memang yang modal diberikan nggak besar-besar, mungkin 1 juta, mungkin 2 juta, tapi kalau kita hitung perputarannya itu sebenarnya besar dan bermanfaat juga bagi para UMKM tadi. Ya, saya rasa di sekeliling kita atau tempat-tempat kita itu, kalau umpamanya orang yang jualan usaha nasi goreng nih, bisa aja nanti setiap sore atau malam itu ada yang datang nagih. Karena apa? Karena sistemnya tadi dibayar secara harian atau pinjamannya dibayar secara bulanan gitu. Nah, jadi kadang-kadang beresiko juga, namanya usaha kan ada kalanya belum dapat penghasilan di pada saat itu ya, tapi kalau secara akumulasi nanti bisa menjadi besar. Tapi kalau pembayarannya harian mungkin meringankan selama ada pemasukan dari UMKM tadi. Seperti itu. Tapi yang prinsipnya beda, koperasi dengan yayasan itu berbeda. Ada lagi? Saya Pak, saya Nasya. Ya, silakan. Ya, Nasya, silakan. Kenapa dalam badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, Pak? Ya. Ada lagi, Nasya? Tidak ada, Pak. Saja ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang tadi dikatakan juga di sebelumnya saya katakan, nah pada saat orang mendirikan CP gitu ya, tentunya kan katakan Nasya punya modal 100 juta, Yana punya modal 50 juta, Ira punya modal 50 juta ya, sehingga total modal awalnya anggaplah 200 juta nih. Nah, ini nanti terjadi kesepakatan ini, bagi yang nanti aktif mengelola, dia diberikan tadi tanggung jawab yang tidak terbatas kan, ya, karena diharapkan dia bisa membuat perusahaan itu atau CP tadi semakin maju dan berkembang. Tapi dengan tanggung jawab tidak terbatas tadi, ada resiko yang mesti dipegang atau diambil. Jadi kalau yang dua sekutu tidak aktif ini, dia hanya sebagai fungsi kontrol gitu ya. Nanti pada saat ada keuntungan atau laba akan dibagi secara proporsional. Tadi contohnya Nasya punya 100 juta nih, nanti 100 dibagi dengan total tadi 200 ya, 100 dibagi 200 dikalikan dengan laba yang akan dibagi. Contohnya labanya 10 juta ya, tinggal dibagi aja 100 juta dibagi 200 juta dikali dengan 10 juta, itulah bagian Nasya.
Nanti yang Yanalia juga sama, 50 plus 200 dikalikan dengan 10 juta, dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain yang sebagai sekutu aktif, karena dia aktif, maka dia akan digaji layaknya orang bekerja di perusahaan lain. Kan begitu kan ya, walaupun dia pemilik, tapi karena dia meluangkan waktu dengan penuh gitu ya, dan kemudian sungguh-sungguh untuk mengelola perusahaan, maka setiap bulannya dia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masing-masing pemilik tadi ya, karena kan dalam perusahaan itu pasti punya aturan sendiri. Nah, karena dia ditetapkan kemudian digaji, mendapatkan haknya, sisa dari pembayaran gaji itulah baru nanti dibagi secara proporsional. Dia tetap dapat istilahnya keuntungannya juga. Tapi ketika perusahaannya tidak berjalan dengan baik, artinya ada tunggakan gitu ya, ada hutang yang wajib dibayar. Kalau aset perusahaannya tidak mencukupi, maka si sekutu aktif ini harus rela aset pribadinya dijual atau dilelang untuk membayar hutang perusahaan. Nah, maka disebut dengan kenapa tanggung jawabnya tidak terbatas. Karena selain berharap mendapatkan untung yang besar juga, tapi di sisi lain kewajiban harus ditanggung dia kalau terjadi resiko dan sebagainya. Itu disebut dengan tanggung jawab tidak terbatasnya. Itu Mas ya. Sementara yang untuk yang bukan pengendali atau bukan yang terlibat pengelolaan, ya sebatas dengan modal yang disetorkan. Jadi ibaratnya rugi, ya ruginya itu kalau umpamanya 50 juta, ya 50 juta aja. Tapi pengelola harus bisa lebih dari itu. Selain modal yang disetorkan, aset yang lainnya bisa dijual, aset pribadinya untuk melunasi kewajibannya. Itu Nasya. Yang lain ada yang mau nambahkan? Iya Pak, sudah cukup Pak. Cukup ya. Oke, bagi yang lain? Oke, kalau nggak ada silakan di-on-kan kameranya. Kita ambil screen buat absennya ya. Tadi absen yang di link sudah diisi? Sudah ya. Oke, sebentar ya. Kita ambil dulu screen sekali lagi. Oke, ada 12 ya, masuk semua kelihatannya ya. Sri Maulida, boleh di-on-kan dulu sebentar. Yulianti. Nono. Sri Maulida, bisa di-on-kan kameranya? Enggak ya, kita ambil ya. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih.